Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai cara mengoperasikan atau cara setting kamera 360 yang ada pada mobil Mitsubishi Xpander Cross yang versi Rockford Fosgate terbaru tahun 2021. Kamera 360-nya ini sebenarnya bukan hanya untuk keren-kerenan, tetapi juga bisa merekam kondisi dan dapat menyimpan di memori internal kapasitasnya mencapai 16 GB. Nah, di sini ada banyak konsumen yang masih bingung bagaimana cara menggunakannya. Jadi untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Untuk mengetahui cara settingnya, di sini langsung saja kami mengajak Anda untuk memasuki mobil Mitsubishi Xpander Cross yang versi Rockford Fosgate terbaru ini. Sebagai informasi, untuk fitur kamera 360 atau multi round view monitor ini baru ada pada Xpander Cross RF yang generasi kedua atau yang produksi bulan Juni. Tetapi kalau yang bulan Maret belum keluar. Sekarang kita nyalakan mobilnya. Seperti biasa, kita akan disambut oleh logo Xpander Cross. Kemudian di bagian tengah nanti akan muncul tampilan multi round view monitor. Di head unit ini akan muncul gambar Xpander Cross kita. Jadi tampilannya seperti mengelilingi sekitar mobil. Untuk tampilan sekitarnya juga sangat real karena di sekitarnya ada L300 dan truk sama seperti yang ada di samping kita saat ini. Standby selama 5 detik, biasanya tampilannya akan berubah menjadi tampilan halaman utama. Jika kita ingin merubah tampilannya menjadi kamera 360 lagi, kita harus menekan tombol kamera 360. Tombolnya ada di bagian bawah sini. Lokasinya ada di sebelah tombol stability control. Nah, di sini untuk gambarnya, gambar kamera 360, tinggal kita klik. Nanti ketika kita klik, tampilannya akan berubah menjadi kamera 360 lagi. Untuk tampilan pertama, ini akan menampilkan gambar kamera depan. Kemudian jika kita klik lagi, tampilannya akan berubah menjadi tampilan gambar mobil dari samping. Tapi jika belum disetting, jika didiamkan selama 5 detik, nanti tampilannya akan berubah menjadi tampilan halaman utama lagi. Nah, di sini akan kami jelaskan mengenai bagaimana cara setting supaya untuk tampilan kamera 360-nya ini tidak berubah menjadi halaman utama. Selain itu, sebenarnya di sini ada satu kelebihan lagi, yaitu kamera 360 ini juga bisa difungsikan untuk merekam tampilan untuk kapasitas memorinya hingga 16 GB. Untuk cara settingnya, kita memerlukan sebuah remote. Jadi nantinya saat mobil Xpander Cross yang versi Rockford Fosgate ini dikirimkan kepada Anda akan mendapatkan 2 buah remote. Remote-nya ini jadi satu dengan buku petunjuk tentang pengaturan head unit. Jadi nanti kalau mobil Xpander Cross Rockford Anda sudah datang, jangan lupa untuk cek lagi apakah remote ini sudah disediakan. Nah, untuk lokasi remote-nya ada di sini. Jadi di sini ada 2 buah remote. Untuk remote yang pertama, remote kecil berwarna kuning, ini remote untuk pengaturan head unit. Sedangkan untuk remote bagian kamera 360 adalah remote yang bentuknya panjang seperti ini. Untuk remote ini khusus untuk pengaturan kamera 360. Untuk pengarahannya juga harus diarahkan menuju ke tombol ini. Jadi kalau kita arahkan ke head unit, maka biasanya untuk tampilan kamera 360-nya tidak bisa disetting. Di sini kita harus arahkan terlebih dahulu ke arah tombol kamera 360 yang ada di bawah bagian setir. Nah, kalau arahnya sudah seperti ini, biasanya baru bisa difungsikan. Di sini ada beberapa tombol, akan kami jelaskan terlebih dahulu. Ini tombol untuk menyalakan kamera 360. Kemudian ini untuk menu setting. Di bawahnya di sini ada kursor, lalu di bagian tengah terdapat tombol OK. Ini fungsinya untuk melakukan pilihan. Kemudian di sini ada menu back, lalu ada 3D untuk menampilkan 3 dimensi. Di bawahnya lagi ada minus dan juga plus. Ini fungsinya untuk mengurangi dan menambah settingan. Nah, kalau yang tengah ini kami belum coba. Untuk melakukan setting, kita harus mengaktifkan kamera 360 dulu. Jadi tidak bisa langsung aja pencet remote karena nanti tidak akan ada tampilannya. Nah, ketika kita sudah pencet seperti ini, di sini tampilannya sudah standby. Selanjutnya kita pilih tombol yang ada gambar 3 baris. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Ini tombolnya. Untuk tampilannya ini berupa tampilan settingan. Tinggal kita arahkan kursor menu apa saja yang ingin kita setting. Akan kami jelaskan satu persatu. Tapi jangan lupa untuk settingan remote-nya harus ke arah tombol. Nah, di sini kita arahkan. Di sini ada penyimpanan video, kemudian pengaturan sistem. Kita coba ke bagian yang penyimpanan video terlebih dahulu. Kita pilih. Nah, di sini menu ini biasanya akan menampilkan tampilan rekaman video, tetapi sebelumnya harus kita setting terlebih dahulu. Untuk settingannya supaya kameranya bisa digunakan untuk merekam, pertama kita back terlebih dahulu.
tombolnya ada di sebelah sini. Kita kembali ke menu tampilan utama. Sekali lagi jangan lupa kita arahkan remote-nya ke tombol itu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah back, kemudian kita arahkan ke menu kedua yaitu pengaturan sistem. Di bagian pengaturan sistem ini kita pilih yang menu tombol rekaman. Tinggal kita klik OK saja. Nah, di bagian ini nanti akan muncul pilihan on atau off. Nanti kita arahkan ke bagian yang on. On artinya untuk rekamannya menyala. Nah, untuk mengubah menjadi on jangan arahkan kursor tetapi pilih tombol OK. Nah, ketika kita pilih tombol OK, untuk tombol OK-nya ada di bagian tengah tombol kursor. Nah, kita klik OK di sini. Nanti tampilannya bagian tengah ini akan berubah. Jangan lupa untuk selalu arahkan remote-nya ke bagian tombol. Nah, di sini kita turunkan ke bawah, kita pilih on. Jadi nantinya untuk bagian setting kameranya sudah bisa merekam. Sekarang kita lanjut ke menu yang kedua. Untuk menu yang kedua ini adalah waktu pertahanan. Coba kita OK saja. Jadi di sini Anda menghendaki videonya direkam selama berapa jam. Misalnya Anda ingin menghendaki hanya perekaman 1 jam atau full 24 jam, tinggal kita setting saja. Untuk settingnya sama seperti tadi, kita arahkan kursor, misalnya kita pilih ke bawah, kemudian setelah memilih untuk jam yang ditentukan, misalnya mau 24 jam berarti tinggal diarahkan paling bawah. Tapi jika hanya 1 jam tinggal kita pilih, tekan OK. Untuk menu yang ketiga berikutnya ada mode penyimpanan. Untuk mode penyimpanan ini kita biarkan ke bagian internal saja, kecuali jika Anda ingin menambahkan tambahan flash disk bisa pilih plugin. Lanjut ke menu yang keempat, di sini ada rekaman video. Untuk rekaman video bisa Anda pilih rekaman normal atau rekaman setiap detik. Kalau saya sendiri belum pernah mencoba, tapi mungkin di sini akan saya setting saja ke menu rekaman normal. Tapi bagi Anda yang pernah mencoba ke settingan di bagian merekam setiap detik, silahkan tuliskan di kolom komentar bagaimana dengan hasil rekamannya. Kita arahkan kursor ke menu yang ingin kita pilih, misalnya rekaman normal, tinggal kita pilih OK. Untuk menu yang kelima ada durasi video. Jadi di sini nantinya hasil rekamannya tersebut akan berupa potongan-potongan file. Tinggal kita pilih, misalnya ingin rekamannya setiap 1 menit atau setiap 3 menit atau setiap 5 menit. Misalnya kita pilih 1 menit, maka itu artinya nanti setiap 1 menit akan muncul file baru, setiap 1 menit lagi file baru lagi. Jadi nanti kalau mau mengecek hasil rekaman, kita bisa mengecek secara spesifik menit keberapa yang ingin kita cek. Untuk menit berikutnya, nah di sini saya pilih tinggi saja supaya kualitasnya bagus. Untuk menu berikutnya di sini ada waktu sistem. Nah, untuk waktu sistem ini bisa kita setting untuk jamnya. Kita kondisikan jam yang sekarang. Nah, di sini kita pilih untuk tahunnya kita ubah menjadi tahun 2021. Kemudian untuk bulannya, kebetulan bulan ini adalah bulan Juni, kita setting di bulan 6. Lalu untuk tanggalnya kita setting untuk tanggal hari ini. Untuk masalah tanggal dan waktu ini perlu kita atur seakurat mungkin supaya nantinya jika terjadi insiden dan kita menggunakan hasil rekaman ini di jalur hukum, maka hasil rekamannya bisa dinilai akurat karena jam yang dihasilkan juga akurat sesuai dengan kondisi real. Misalnya terjadi kecelakaan tanggal sekian, jam sekian. Nah, nanti kalau jamnya tidak akurat ketika dibawa ke pengadilan, maka buktinya dapat dimentahkan. Termasuk untuk menit dan detiknya kita atur seakurat mungkin. Kalau bingung, Anda bisa melihat di handphone supaya hasilnya bisa sinkron. Setelah selesai setting, selanjutnya tinggal kita pilih simpan. Nah, di sini sudah sukses. Artinya settingan kamera 360 ini sudah bisa digunakan untuk merekam. Tinggal kita back saja. Nah, untuk bagian paling bawah ini ada menu format. Jangan ada format. Jika terpencet, pilih tidak. Karena jika kita format, maka setelannya akan kembali ke setelan pabrik. Nanti settingannya perlu kita mulai lagi dari awal seperti tadi. Untuk menu berikutnya di sini ada opsi lanjutan. Pertama ada tampilan untuk posisi setir. Nah, untuk posisi setir ini kita biarkan di posisi kiri. Kemudian untuk waktu sistemnya di sini bisa kita atur. Nah, kalau menu yang ini supaya aman saya setel di selalu tampil saja. Jadi secara otomatis video bisa selalu merekam. Kalau untuk menu tampilan yang lainnya kita samakan saja sesuai dengan sistem. Tidak perlu kita ubah-ubah, nanti malah hasilnya bingung. Untuk warna kendaraan yang ada di bagian sebelah kanan juga sudah sesuai, yaitu warna kendaraannya abu-abu, jadi sudah tidak perlu kita atur lagi. Sekarang kita kembali ke menu halaman awal lagi. Untuk menu yang ketiga, seperti menu review, ini adalah lihat pengaturan. Nah, kalau untuk lihat pengaturan ini kita normalkan saja, tidak perlu kita setting-setting. Untuk menu yang ketiga, di sini ada instalasi kalibrasi. Nah, kalau ini kita diamkan saja karena kita harus masukkan kata senti. Ini biasanya untuk settingan ulang. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, tinggal pencet back saja beberapa kali.
Nah, sekarang kita kembali ke remote. Di remote di sini terdapat tombol 3 dimensi atau 3D. Ketika kita pencet, maka di sini akan tampilannya berubah menjadi seperti ini. 360 akan menampilkan eagle view sehingga menampilkan keseluruhan tampilan mobil. Sebenarnya ini fungsinya selain supaya tampilannya terlihat keren, ini juga berfungsi supaya kita bisa melakukan pengecekan di sekitar mobil. Jadi jika ada anak kecil ataupun misalnya ada binatang seperti kucing di sekitar mobil, kita dapat segera mengetahui supaya nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sangat keren sekali bukan? Nah, setelah semuanya sudah oke, sudah disetting, selanjutnya tinggal kita nyalakan mesin. Jadi kebetulan tampilannya baru standby standar, tetapi mesinnya belum dinyalakan. Nah, di sini kita akan coba seperti apa untuk kualitas rekamannya. Jika sudah disetting, maka di sini untuk tampilannya tidak langsung berubah lagi ke menu utama. Dan seperti tadi, kalau 5 titik tidak dipencet, maka tampilannya akan berubah lagi ke halaman utama. Kalau sekarang kita bisa melihat secara langsung kamera 360-nya dalam kondisi berjalan, sehingga memberikan visibilitas yang lebih baik. Sementara ini kita coba maju mundur terlebih dahulu, nanti kita akan lihat seperti apa hasil rekamannya. Untuk masalah kamera juga menyesuaikan, saat kita mundur maka secara otomatis tampilan kameranya akan muncul kamera belakang, tapi saat kita maju, tampilan kameranya akan menampilkan kamera depan. Termasuk ketika malam hari, tampilannya juga akan melakukan penyesuaian. Setelah selesai mencoba maju mundur, selanjutnya kita akan lihat seperti apa hasil rekamannya. Untuk melihat hasil rekaman, selanjutnya kita pilih menu yang tadi. Caranya sama, arahkan remote ke bagian tombol, kemudian kita pilih untuk bagian penyimpanan video. Di bagian penyimpanan video nanti akan muncul beberapa hasil rekaman. Nah, di sini ada banyak sekali filenya karena filenya merekam setiap 1 menit. Tinggal kita pilih saja menit keberapa yang akan kita tunjukkan. Misalnya tadi ada insiden tepat pada pukul 11 menit 25. Nah, nanti kita cari untuk file yang 11.25. Selanjutnya tinggal kita tunggu saja hasil rekamannya. Nah, di sini tinggal kita play. Kita tunggu saat. Nah, di sini hasil rekamannya sudah muncul. Tadi mobilnya bergerak maju. Kemudian selanjutnya setelah maju bergerak lagi mundur. Untuk tampilan kameranya ini menampilkan dari sisi 4 kamera tersebut. Menurut kami ini sangat safety, bahkan jauh lebih safety daripada fitur dashcam. Karena kalau dashcam kan hanya menampilkan tampilan depan, tapi kalau ini bisa menampilkan dari keempat sisi. Jadi jika terjadi insiden, misalnya ada orang motong jalan kemudian terjadi tabrakan, nah untuk penilaiannya bisa menjadi lebih objektif karena kita bisa melihat tampilannya dari mulai belakang, kemudian samping hingga ke bagian depan. Kalau sudah selesai tinggal kita back ke halaman utama lagi. Kita coba sekali lagi. Nah, sekali ini kita akan mundur. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka tampilan depan. Nah, ini tampilan favorit saya karena rasanya seperti main game. Nah, tapi sayang untuk tampilan ini ketika mundur tampilannya akan berubah menjadi normal. Karena ketika mundur untuk tampilan kamera yang dimunculkan full kamera belakang. Tapi kalau untuk bergerak ke depan atau maju, tampilannya bisa disetting sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan maju. Ini tampilannya kita ubah menjadi tampilan model game seperti tadi. Kita ubah lagi. Kita klik sampai ketemu tampilan yang kita inginkan. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba maju. Nah, ketika kita maju, bisa kita lihat tampilan yang ada di real dengan tampilan yang ada di mobil sama persis. Ini memberikan pengalaman berkendara yang sangat luar biasa. Keren sekali bukan? Nah, kurang lebih itulah settingan tentang bagaimana cara mengatur dan mengaktifkan fitur rekaman yang ada pada fitur kamera 360 atau istilahnya multi around view monitor yang ada pada mobil Mitsubishi Xpander Cross versi Rockford Fosgate terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross Rockford Fosgate. Untuk mengembalikan ke menu halaman utama, tinggal kita pencet tombol on off-nya ini. Nah, di sini ketika sudah pencet, maka tampilannya akan berubah menjadi head unit utama. Nah, sudah selesai. Bagi Anda yang tertarik dengan Xpander Cross Rockford Fosgate ini, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi blog kami di mobilkulo.blogspot.com. Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak setelah nonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.